Tidak ada satupun menurut Kiai Imad kitab sejarah atau nasab yang membenarkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Sebetulnya komentar Kiai Imad kepada Abdus Somad yang pernah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian dibantah oleh Kiai Imad, pernyataan ini tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan oleh literatur sejarah bahwa Ubaidillah merupakan anak keturunan dari Ahmad bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini saya coba urai sedikit video yang ada di samping saya ini perihal komentar Kiai Imad kepada Abdus Somad. Di suatu kesempatan, Abdus Somad pernah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan bernama Ubaidillah. Sontak kemudian mendengar hal ini, Kiai Imad langsung berkomentar bahwa sebetulnya Abdus Somad tidak mengerti mengenai persoalan nasab Ba'alawi. Menurut Kiai Imad, apa bukti fakta historis bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah? Adakah manuskrip klasik sezaman ataupun yang mendekati yang mengindikasikan Ubaidillah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa? Teman-teman, ini sebuah komentar Kiai Imad kepada Abdus Somad tetapi bernuansa pertanyaan. Sebagaimana selalu ditujukan kepada siapapun yang mengafirmasi nasab Ba'alawi tersambung kepada baginda Nabi. Tidak berhenti di sana, ternyata Abdus Somad pernah juga mengatakan Ahmad bin Isa pernah hijrah dari Irak menuju Hadramaut, Yaman. Tetapi di tangan Kiai Imad, pernyataan ini dianggap tidak mendasar, tidak didukung oleh fakta-fakta historis yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Sehingga kembali Abdus Somad dibilang tidak mengerti sejarah nasab Ba'alawi ini. Tidaklah satupun menurut Kiai Imad kitab sezaman atau dekat masanya dengan Ahmad bin Isa yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basra menuju Yaman. Kata beliau dapat dipastikan tidak ada. Jadi menurut Kiai Imad, keberadaan Ahmad bin Isa di Irak tidak dapat dilacak melalui studi ilmu sejarah. Maka orang-orang seperti Abdus Somad banyak hanya bermodalkan semangat membaca literatur ilmu sejarah, tetapi yang dibaca literaturnya adalah justru dari kalangan Ba'alawi. Wajar apabila berpandangan simpatik kepada Ba'alawi, padahal sebetulnya mereka tidak mengerti ilmu sejarah. Nah, menurut Kiai Imad, sekitar abad ke-9, kalangan Ba'alawi membuat pengakuan dengan menulis kitab nasab mereka sebagai afirmasi kepentingan primordialistik nasabnya. Bergerak ke abad ke-10, ke-11 dengan kitab yang mereka tulis untuk mendukung nasab Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi. Padahal menurut Kiai Imad, komentar kepada Abdus Somad, kalau seandainya orang-orang pribumi Indonesia mau melacak literatur di abad 9 ke bawah, 765, tentu akan menjumpai sikap kebingungan. Sukar menjumpai kitab yang membenarkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi. Jadi pengakuan mereka Ba'alawi pada abad ke-9 itu terbantahkan dengan sendirinya oleh fakta historis pada abad sebelumnya. Pada abad ke-5 dan ke-6 tidak ada satupun menurut Kiai Imad
kitab sejarah atau nasab yang membenarkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Secara literatur sejarah, Ba'alawi menurut Kiai Imad bukan sebagai bagian zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW, karena tidak ditemukan satupun kitab sezaman atau yang mendekati masanya yang mengafirmasi nasab Ba'alawi, sehingga Kiai Imad tanpa keraguan sedikit pun masyarakat pribumi Indonesia jangan percaya kepada nasab Ba'alawi. Ini yang dikatakan, yang dihimbau oleh Kiai Imad kepada masyarakat pribumi. Sebaliknya, Ba'alawi jangan sesekali mengaku sebagai bagian dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi video yang ada di samping ini, saya ini teman-teman, sebetulnya komentar Kiai Imad kepada Abdus Somad yang pernah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian dibantah oleh Kiai Imad, pernyataan ini tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan oleh literatur sejarah bahwa Ubaidillah merupakan anak keturunan dari Ahmad bin Isa. Teman-teman, itu yang dapat saya ulas video yang ada di samping saya ini menyangkut komentar Kiai Imad kepada Abdus Somad. Kalau yang ada yang ingin disampaikan teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.